Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dr. Ivan. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah alat yang disebut sebagai oximeter atau oximetri. Katanya, alat ini dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang menderita COVID atau tidak. Benda yang ada di tangan saya ini disebut sebagai pulse oximeter atau oximetri pulsasi. Alat ini digunakan oleh tenaga medis atau oleh dokter untuk menentukan tingkat kadar oksigen di dalam darah. Penggunaannya cukup mudah, cukup menempatkan alat ini di jari, kemudian menekan tombol, maka beberapa saat alat ini akan menunjukkan beberapa angka terkait dengan kadar oksigen di dalam darah dan juga denyut nadi seseorang. Prinsip kerja alat ini cukup sederhana, yaitu dengan memanfaatkan pancaran cahaya. Cahaya yang dipancarkan dari alat ini akan melewati jaringan tubuh manusia, biasanya kuku, kemudian ditangkap oleh semacam detektor cahaya yang berada di bagian bawah alat oximetri ini. Bila teman-teman bisa melihat bahwa alat ini memancarkan cahaya tertentu dan kemudian terdapat bagian lain yang dapat menangkap pancaran cahaya tersebut. Hasil pengukuran kadar oksigen ini dapat ditentukan karena hemoglobin dalam darah kita, yaitu semacam zat yang berguna untuk berikatan dengan oksigen, atau secara sederhana, hemoglobin ini adalah komponen di dalam darah kita yang berperan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dan hemoglobin dapat menangkap cahaya yang berbeda-beda. Selain berikatan dengan oksigen, hemoglobin juga berikatan dengan karbon dioksida. Sehingga secara umum dapat membagi hemoglobin menjadi dua kelompok utama, yaitu hemoglobin yang teroksigenasi, yaitu artinya hemoglobin yang berikatan dengan oksigen, dan hemoglobin yang terdeoksigenasi atau hemoglobin yang hanya berikatan dengan sedikit oksigen, lebih banyak berikatan dengan karbon dioksida. Kedua jenis hemoglobin ini memiliki panjang cahaya yang berbeda dan menangkap panjang cahaya yang berbeda pula. Konsep inilah yang dimanfaatkan oleh oximeter pulsasi atau oximetri untuk menentukan berapa sebenarnya kadar oksigen di dalam tubuh seseorang. Sebelum perkembangan dunia kedokteran membuat alat ini semakin kecil, sebenarnya oximeter atau oximetri sudah sering digunakan di rumah sakit, terutama untuk melakukan penilaian terhadap kadar oksigen dalam darah pasien dengan gangguan pernapasan, seperti pada pasien dengan asma, pasien dengan gangguan penyakit paru obstruksi kronik yang umumnya dialami oleh perokok berat. Kemudian digunakan juga untuk memantau kadar oksigen pada pasien yang menjalani tindakan operasi, dan penting digunakan di ruang perawatan intensif atau ICU untuk pasien-pasien dengan kondisi yang berat atau pasien-pasien dengan kondisi yang kritis. Hingga saat ini ada banyak sekali jenis oximetri pulsasi yang dapat digunakan, bahkan orang awam juga dapat menggunakannya di rumah apabila mengerti bagaimana cara penempatan probe atau alat oximetri ini dengan benar di jari, kemudian juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pembacaan dan interpretasi sederhana terhadap hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ini.
Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan oximeter pulsasi sehingga mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua apabila teman-teman sudah memiliki alat ini di rumah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu mana bagian depan dan bagian belakang dari alat ini. Jadi bila ada lubang di sini ya, bila dapat dilihat bahwa ada lubang di sini. Lubang ini digunakan untuk menempatkan jari kita di dalamnya. Kemudian ini adalah bagian belakang yang mirip seperti penjepit. Jadi langkah pertama untuk menggunakan alat ini adalah dengan cara menekan bagian belakangnya seperti ini. Maka bagian yang depan yang punya lubang itu akan terbuka. Kemudian tempatkan jari tepat di atas probe atau sensor yang mendeteksi cahaya dan juga sensor yang mengeluarkan cahaya. Jadi bantalan jari yang ada kukunya itu harus tepat berada di atas dan di bawah probe tersebut. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat alat ini mulai bekerja, pada umumnya terdapat satu tombol yang apabila ditekan akan membuat alat oximeter ini menyala seperti ini. Kemudian tunggu beberapa saat hingga oximeter akan menunjukkan dua hasil pengukuran yang paling sering ada pada alat oximeter jenis apapun, yaitu saturasi oksigen. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya, saturasi oksigen itu menandakan kadar oksigen di dalam darah kita. Di sini ditunjukkan oleh angka ini, angka 99, dan juga ditunjukkan berapa denyut nadi kita yang ditampilkan. Kami telah menyampaikan sebelumnya bahwa oximeter ini digunakan untuk mengukur kadar saturasi oksigen di dalam darah. Lalu, bagaimana yang dikatakan kadar saturasi atau kadar oksigen di dalam darah kita yang disebut normal? Apabila kita berada di suatu tempat dengan ketinggian yang normal, dalam artinya pemukiman, bukan kita berada di pegunungan atau lain sebagainya, maka saturasi oksigen akan menunjukkan angka 96-100%. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh kita itu memiliki kadar oksigen yang cukup di dalam darah untuk dibawa ke seluruh tubuh dan organ-organ penting lainnya. Ketika angkanya di bawah 96, kemungkinan ada masalah yang menyebabkan pengangkutan oksigen di dalam darah kita itu tidak optimal. Tapi hal ini bisa saja kita temukan apabila kita menggunakan alat oximeter ini ketika kita berada di ketinggian. Misalnya kita sedang naik gunung, kemudian kita menggunakan alat ini, maka saturasi oksigen yang kita dapatkan bisa lebih. Begitu pula bila kita berada di tempat apabila kita berada di pemukiman memang memiliki ketinggiannya itu yang cukup tinggi dari alat ini akan menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah. Bila kita berada di tempat atau pemukiman alat yang ini apabila kita ketinggian dari permukaan laut yang cukup tinggi. Alat ini pada umumnya alat menunjukkan oximeter pulsasi yang kecil seperti ini bisa mengukur kadar saturasi dalam rentang apabila kita sampai 100% dengan tingkat akurasi itu pada umumnya alat oximeter pulsasi yang kecil seperti ini jadi dalam artian bisa saja ketika dalam rentang kecil ini sampai menunjukkan saturasi 99% dengan tingkat akurasi yang lebih canggih atau lebih sekitar 2% bisa berbeda menjadi. Jadi dalam artian bisa saja ketika alat kecil ini menunjukkan saturasi 99% pada orang dengan kadar saturasi yang kurang dari 70%, maka biasanya alat oximeter yang kecil seperti ini itu tidak dapat mengukur saturasinya karena memang tidak bisa digunakan untuk mengukur saturasi yang lebih rendah dari situ. Maka kita butuh alat yang lebih canggih di rumah sakit, atau biasanya pada kondisi penurunan kadar saturasi yang terlalu jauh, dokter akan melakukan pemeriksaan yang disebut sebagai analisa gas darah. Jadi dokter ataupun petugas medis di rumah sakit akan melakukan pengambilan darah dari pembuluh darah arteri, kemudian diperiksa untuk menentukan berapa sebenarnya kandungan oksigen di dalam darah pasien yang sakit tersebut. Beberapa minggu belakangan terdapat sebuah istilah yang cukup terkenal terkait dengan pasien COVID tanpa gejala. Media-media nasional dan juga berita online menyebutkan kondisi ini sebagai happy hypoxia. Happy hypoxia ini sendiri merupakan suatu keadaan hipoksia pada pasien dengan COVID tanpa gejala. Hipoksia merupakan istilah medis
yang menunjukkan suatu kondisi di mana seseorang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Gangguan pernapasan seperti COVID memang menimbulkan hal ini, tapi pada umumnya terdapat gejala yang muncul ketika seseorang mengalami hipoksia. Gejala tersebut adalah sesak napas, tapi pada pasien-pasien dengan heavy hipoksia tidak ada gejala yang muncul. Pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID positif ini seolah-olah baik-baik saja. Namun, terdapat kadar oksigen yang rendah di dalam darah mereka. Tanpa disadari, kondisi ini dapat menyebabkan COVID menjadi semakin buruk dan berujung kepada kematian. Pasien COVID yang terkonfirmasi positif kemudian tidak menimbulkan gejala, lalu mengalami yang namanya heavy hipoksia, memiliki kadar saturasi oksigen sekitar 92-93% pada udara ruangan. Kita tahu bahwa kadar normal saturasi oksigen menggunakan pemeriksaan oximeter adalah 96-100%. Hal inilah yang disebut hipoksia, di mana hasil pengukuran dari oximeter menunjukkan kadar saturasi di dalam darah di bawah 95. Lalu, apa yang dikatakan penelitian-penelitian ilmiah terkait dengan heavy hipoksia pada pasien COVID terkonfirmasi positif namun tanpa gejala ini? Saya melakukan pencarian literatur ilmiah menggunakan situs PubMed. Pada hasil pencarian ini saya menemukan puluhan literatur ilmiah yang membahas kondisi yang sama. Namun, praktisi kesehatan dan dokter-dokter di luar negeri menggunakan istilah yang disebut sebagai silent hypoxia untuk menggambarkan suatu kondisi kekurangan oksigen di dalam darah tapi tidak memunculkan gejala. Beberapa dari literatur ilmiah ini menyarankan kepada kita, terutama yang tinggal di daerah dengan pandemi COVID yang cukup banyak, untuk menyediakan alat oksimetri di rumah. Mengapa demikian? Karena alat ini dapat menjadi salah satu alat yang dapat kita gunakan untuk menentukan langkah atau pengobatan ke depan pada era pandemi ini. Selain itu, pasien-pasien yang terkonfirmasi positif namun gejala ringan juga sebaiknya memiliki alat ini di rumah. Kenapa demikian? Karena dengan adanya alat ini di rumah, pasien-pasien dapat melakukan monitoring atau pemantauan terhadap kadar saturasi oksigen, di mana ketika kadar saturasi oksigennya turun, pasien dapat berupaya untuk menemukan dengan cepat pengobatan lanjutan terhadap kondisi mereka. Karena apabila kadar saturasi oksigen turun, dibutuhkan pemberian oksigen kepada pasien agar dapat mempertahankan kadar saturasi oksigen di dalam darahnya. Rekomendasi yang diberikan dari literatur medis ini menunjukkan bahwa alat ini dapat dimiliki oleh setiap orang di rumah, terutama bagi orang-orang yang tahu cara menggunakan dan tahu bagaimana cara menentukan kondisinya adalah hal yang normal atau suatu hal yang tidak normal. Oximeter pulsasi atau pulse oximetry merupakan alat yang berguna untuk menilai tingkat oksigen di dalam darah. Alat ini dapat kita manfaatkan terutama dalam situasi pandemi COVID seperti saat ini, khususnya pada pasien-pasien tanpa gejala namun terkonfirmasi positif. Memiliki sebuah oximetry atau oximeter di rumah akan sangat berguna bagi kita untuk menentukan apakah tubuh kita memiliki kadar oksigen yang cukup atau tidak. Namun, hal yang paling penting adalah alat ini tidak dapat digunakan untuk mendeteksi apakah kita menderita COVID atau tidak. Selain terkait dengan COVID, alat ini juga bermanfaat apabila digunakan pada pasien dengan riwayat asma dan pasien-pasien dengan penyakit paru obstruksi kronik untuk mengetahui apakah mereka sedang mengalami serangan asma atau kekambuhan pada penyakit paru obstruksi kronik. Demikian video pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau komentar terkait dengan penggunaan oximetry atau terkait dengan COVID, silakan tuliskan komentar teman-teman pada kolom komentar.
Terima kasih, sampai jumpa di video edukasi sehat lainnya.